syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan muttafaqun alaih amma ba'd. Hadratal mukarramin, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di masjid yang kita cintai ini, masjid yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Raya Islamic Center Hubul Waton Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan pelungguh sami, Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam yang penuh barokah ini, malam Ahad tanggal 16 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2020 Miladiyah, kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kajian kita setiap 2 minggu sekali atau 2 mingguan, yakni kajian filsafat Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah kaum muslimin muslimat, para pemirsa, para mustami'in yang dirahmati Allah, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mustafa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua para hadirin hadirat akan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari umat Muhammad atau Rasulullah SAW yang kelak di hari akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita bisa tertolong dari segala macam kesalahan kita, kehilafan kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini bisa terampuni berkat syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Al-Mukarramun, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang mulia ini izinkan kami menyampaikan materi lanjutan, dan kami jadikan materi ini dengan judul kausa final atau tujuan hakiki penciptaan manusia berdasarkan ayat Al-Quran, yakni surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, dan menurut pendapat Aristoteles dan Soren Kierkegaard. Jadi kita melihat dari 3 sisi tentang hakikat penciptaan manusia atau kausa final dari penciptaan manusia yang dihadirkan, yang diberikan oleh Allah nyawa kepada kita untuk mengisi kehidupan di planet bumi ini. Dan ini merupakan bagian dari satu tema besar yang masih belum habis sampai malam ini, yakni masih tentang filsafat manusia. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang ada 4 potensi besar atau al-hidayat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya, misalnya hidayah algoriziyah atau potensi yang sifatnya instingtif. Kemudian yang kedua, untuk menyingkat waktu, ada namanya hidayah al-hisiyah atau potensi panca indrawi. Bahkan kita bersyukur sebagai orang Islam, indera kita tidak lagi 5, tetapi 6 indera kita. Kenapa 6? Karena kita orang beriman, terutama kita telah diturunkan Al-Quran yang harus kita baca, kita imani, kita dalami, dan kita amalkan. Jadi barang siapa yang rajin mengkaji Al-Quran, para hadirin hadirat, maka indranya tidak lagi 5, 6 indranya. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Dia tahu untuk apa hidup manusia ini. Dia tahu bagaimana keadaan di alam akhirat. Termasuk tadi subhanallah imam kita ya yang membacakan tadi terakhir surah At-Tur tadi, kalau nggak salah, kalau kita hayati merinding kita. Ya, Wat-Tur wa kitabim mastur dan seterusnya. Nah, di antara ayat-ayat berikutnya, inna adzaba rabbika lawaqi. Sungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi dan tidak ada yang mampu menolaknya. Di mana diawali dengan apa? Yauma tamurus sama'u maura. Jadi langit ini akan berjalan dengan sebenar-benarnya, tidak lagi seperti sekarang ini. Semua manusia mabuk. Disebut Al-Quran bahwa manusia ini dalam keadaan sukaro, wa mahum bisukaro. Mereka seperti mabuk, padahal dia tidak pernah minum tuak yang memabukkan. Semua kita, ya, mau presiden yang hidup saat itu, mau tuan guru, apalagi dengan jogang, mabuk semuanya. Ya, mohon maaf saja, ini lagi-lagi jogang kita sih gara-gara ada penusukan ya Syekh Jaber ya 2 minggu yang lalu, okay? Jadi intinya bumi ini dibuat
langit ini dibuat kacau oleh Allah, tidak lagi normal keadaannya. Ya, kemudian wal jibalu wa tamurul jibalu mauro. Gunung Rinjani berjalan sebenar-benarnya berjalan. Kalau kita berjalan dari Tanjung Karang, Tiang Niki pakai kaki naik kendaraan nyampe ke sini. Kalau Gunung Rinjani kita lihat makin kan diem dia. Makanya yang datang memanjat adalah orang-orang, termasuk mahasiswa Win Mataram, mahasiswa Tiang juga banyak memanjat. Apalagi sedang dibuka sekarang ini kan, dibuka kemarin corona bulan Maret April. Makin banyak yang posting foto kita lihat manjat gunung dan sebagainya. Karena kenapa? Gunungnya diam, orangnya datang memanjat. Tapi nanti kebalik, gunungnya yang datang mendatangi manusia. Berdasarkan ayat tadi, ngeri itu Masya Allah. Nah artinya, kalau kita kaji Al-Quran ini, kita akan memiliki indera keenam. Apa yang akan terjadi setelah kematian ini? Sudah digambarkan dalam Al-Quran bagi orang beriman dan orang yang mengkajinya. Nah tapi sebelum lebih lanjut, tadi baru yang tahu tadi Ampurayang ada jamaah kita yang meninggal katanya tadi nggih. Yang tadi di sini. Siapa namanya almarhum niki? Haji Muhammad Saleh. Ya, tadi kami justru ada acara di Pancurdaw Lombok Tengah, tadi baru kita tahu. Ada reuni kami di alumni MAPK oleh program khusus tadi bersama Prof. Masnun juga, Prof. Farul Rozi Dahlan. Baru kita tahu di sana tadi. Ya mudah-mudahan sebelum kami lanjut ini mumpung kita ingat, kita doakan almarhum Ustadz Haji Muhammad Saleh ini, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, ya diampunkan segala dosanya oleh Allah dan nanti insya Allah mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Lahul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjut para jamaah. Jadi itulah hidayah yang bersifat panca indrawi, ya, hidayatul hissiyah. Kemudian yang ketiga, potensi yang diberikan oleh kepada manusia ini, yakni berupa hidayatul akli, yakni potensi akliyah. Dan potensi yang ketiga inilah yang membuat manusia ini terhormat dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kalau 1, 2 tadi itu ada pada hewan, tapi yang nomor 3 ini hanya ada pada manusia. Cuma Allah menggarisbawahi, barang siapa yang kalah akalnya dengan 2 yang awal tadi, maka dia sama derajatnya dengan hewan, bahkan lebih rendah. Ulaika kal an'am balhum adol. Ini wanti-wanti Al-Quran kepada kita. Dan yang keempat, hidayatuddin atau potensi kecenderungan beragama. Nah ini yang terakhir yang kami garis bawahi, mungkin kita bahas lebih banyak dalam waktu kurang lebih 25 menit para jamaah dirahmati Allah. Terkait dengan potensi keempat tadi, hidayatuddin atau potensi beragama yang juga hanya dimiliki oleh manusia. Ini dalam beberapa istilah kajian filsafat para jamaah, manusia ini di samping disebut sebagai animal rational, makhluk yang memiliki akal pikiran, dan ini diakui tidak hanya oleh orang Islam, bahkan oleh orang-orang Barat yang lahir ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW juga mereka mengakui bahwa manusia ini animal rational, makhluk atau hewan yang berpikir. Jadi dia hewan kita ini kata mereka. Cuma bedanya seperti tadi, kita memiliki hidayatul akli. Kita ini hewan yang berpikir. Makanya sederhana mafhum mukhalafahnya. Kalau berpikirnya hilang, ya, maka kita seperti hewan. Ya, itulah prinsip orang Barat. Nah, istilah lainnya lagi adalah makhluk yang beragama, ya. Jadi homo religius, makhluk yang bertuhan, yang mengaku agama, yang mengaku adanya Tuhan dan segala konsekuensi tentang pengakuan atau keimanan tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan ini penciptaan manusia, izinkan sebelum kami bicara tentang Az-Zariyat, ya, ayat 56 dari surah ke-51 atau surah Az-Zariyat, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu teori dari salah seorang filosof besar Yunani kuno yang bernama Aristoteles. Aristoteles ini hidup 385 hingga 322 sebelum Masehi, atau 385 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, dan kurang lebih hampir 900 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Aristoteles ini sudah hidup duluan. Dia memiliki ada 4 teori terkait dengan adanya sebuah benda. Jadi kata dia, dan itu sangat masuk akal, tidak ada yang menyangkal, termasuk menurut Al-Quran juga tidak salah itu. Menurut dia, menurut Aristoteles para jamaah, sebuah benda, apakah kecil, besar, sedang dan sebagainya, maka dalam benda itu terdapat ada 4 kausa di dalamnya. Ada 4 hal penting
yang melekat dalam benda tersebut. Ya, tapi sebelum Tiang jelaskan, tiba-tiba mendadak Tiang ingat ini salah satu profesor di UIN Jakarta pernah mengajari kami di Pendidikan Kader Ulama tahun 99 dulu, yang bernama Profesor Dr. Insinyur Haji Murasa Sarkani Putra. Ya, ingin menegaskan mungkin tentang ini, tentang teori Imam Ghazali rahimahullah. Kalau Imam Ghazali, para jamaah mengatakan sebuah benda ini pasti ada 1000 tangan terlibat di dalamnya. Jadi kalau Imam Ghazali menggunakan teori 1000 tangan, peci kita, jubah pelunggu, sejadah, karpet, kamera itu atau obat sanitizer, hand sanitizer ini pasti minimal ada 1000 tangan terlibat di dalamnya sehingga dia jadi. Kok bisa? Ya dari cairannya. Setelah ada cairannya, siapa lagi orang yang membawa zatnya, yang membeli plastiknya. Yo kan hanya cuma 3 kalau begitu. Loh tadi yang beli plastik kemana belinya? Naik motor dia. Yo motor bisa jalan nggak tanpa bensin? Oh nyari tukang bensin dulu. Nah tukang bensin ini sebelum dia jual bensin kemana dia? Dia merari dulu. Sebelum merari mana? Cari wali dulu. Macam-macam. 1000 tangan intinya. Ini menurut Imam Ghazali. Ini tapi luar biasa. Jam tangan apapun, buku tulis niki, kitab tafsir niki, 1000 tangan pasti terlibat. Nggak mungkin 2 tangan tiba jadi, nggak mungkin. Bahannya sampai nyari kemana pabriknya begitu ya Tuan Guru. Ya seperti itu. Nah sedangkan menurut Aristoteles ini ada 4. Dari sebuah benda ada hal penting 4 itu. Termasuk kita manusia. Dari sini kita akan tahu untuk apa manusia ini. Yang pertama ya apa yang disebut dengan ya causa materia. Jadi sebuah benda para jamaah pasti ada unsur causa materia menurut Aristoteles. Napi ini ke causa materia. Setiap benda, hatta makhluk goib sekalipun, dia memiliki unsur zat penciptaannya sehingga jadi benda itu. Dan setiap benda ini beda unsurnya dengan yang lain. Seperti tabe kita manusia, tentu tidak sama unsur kita dengan jin, betul apa tidak? Ya kalau di Al-Quran kan ada dijelaskan, dalam hadis ada. Jadi jin itu diciptakan mimmarijim minnar, sedangkan malaikat diciptakan khuliqatul malaikatu min nurin, dari cahaya. Kalau kita ya min hamaim masnun. Ya, kalau kita ini juga min nutfatin amsyajin nabtalih menurut ayat yang lain. Intinya dari saripati tanah kemudian menjadi nutfah atau air mani dan seterusnya sampai menjadi tuan guru seperti pelinggih niki atau menjadi presiden dan sebagainya. Jadi ada zatnya pasti, apapun itu. Hatta makhluk goib, apalagi yang nyata. Mobil ada zat dasarnya yang berbeda dan kamera boleh jadi. Begitu juga Cidomo, berbeda dengan kapal laut dan kapal pesawat. Hatta mohon maaf, yang pesawat yang kita lihat besi terbang niki ternyata bahannya tidak sama dicari oleh pembuatnya dengan bahan kapal laut. Mun kapal laut mungkin tabe, mungkin besinya agak kasar. Tapi pesawat katanya hampir nggak ada di Indonesia ini bahan dasarnya. Walaupun di Indonesia juga banyak besi. Tapi kemana nyarinya? Yang pernah Tiang baca misalnya nyarinya ke Australia. Di sana merakitnya secara cermat. Intinya yang kami sampaikan bahwa sebuah benda itu pasti ada causa materia namanya. Dia terdiri sebuah zat. Tidak mungkin tidak, tidak mungkin pepesan angin, tidak mungkin. Hatta angin pun ada zatnya. Ya zatnya angin begitu, kurang lebih itulah ilmu manusia kan begitu. Nah yang kedua hadirin hadirat al-mukarramun dirahmati Allah. Menurut Aristoteles ini di samping ada causa materia, ada yang kedua namanya causa forma. Materi tadi telah dibentuk, ada bentuknya, ada bagannya. Dengan bagan ini bisa orang mencipta, orang membedakan. Tabe, oh ini yang namanya hewan. Hewan pun mungkin juga beda-beda bentuknya. Oh ini namanya tabe misalnya ya burung merpati. Burung-burung pun banyak macamnya. Kalau ada jambulnya di atas terus kita lihat dia keluar jambulnya, kakak tua namanya. Ada juga kakak muda barangkali nggak pakai jambul. Karena dia udah tua maka jambulnya di atas besar gitu kan misalnya. Ada seperti itu. Jadi ada bentuknya. Teori forma dan al-mukarramun teori materian forma ini banyak perbincangan filsafat. Tetapi dengan itu kita semakin kagum kehebatan Allah. Termasuk juga sederhana, tabe. Kalau kita lihat atau kalau kita bertanya, bahan dasar kursi ini bisa nggak kita lihat dari segi forma materianya? Mungkin kita mengatakan kayu, betul. Kursi ini kayu, meja ini kayu. Sekarang kita bertanya, yang membedakan ini disebut kursi, kursi ini meja apa? Sederhana formanya, bentuknya. Sama bahan dasarnya kayu. Tapi bisa ini buat seperti bentuk kursi yang kita kenal konsep sejak zaman Nabi Adam, kursi namanya. Kemudian kalau kita buat seperti ini, kayu namanya. Kalau kita buat di rumah seperti tempat tidur untuk pengantin baru, dipan namanya Syekh.
kan begitu. Kalau anak kecil dipakai untuk main-mainan, ya mobil mainan dari kayu namanya, padahal bahan dasarnya sama. Ya, yang membedakan adalah bentuk. Nah, sama dengan tabek karpet niki. Secara umum mungkin karpet ini kalau kita tanya apa bahan dasarnya, sederhana jawabannya dari benang. Loh, tapi kenapa namanya karpet? Bentuknya ya jadi karpet. Kenapa tidak jubah namanya? Ya beda bentuknya dan jubah. Kenapa tidak baju namanya? Kenapa tidak jas? Ya beda bentuknya. Padahal bahan dasarnya benang. Makanya itu katanya teori bentuk, teori forma dan materi ini luar biasa. Sehingga kita kagum Allah ini dengan darah saja. Itu ada namanya manusia dijadikan dari darah, atau bahan dasarnya di dalamnya ada darah. Ada hewan juga macam-macam, burung tadi kalau kita sembelih merah warnanya darah, mirip sama kita dari jauh. Itu subhanallah luar biasa dari teori materia dan forma ini. Kemudian yang ketiga al-mukarramun, ada namanya teori causa efisien. Causa efisien ini sederhana, dan ini untuk membedakan bahwa maaf, kita tahu sekarang ini tukang sulap ini bohong. Mohon maaf, kenapa kita bilang begitu? Ternyata menurut teori causa efisien, sebuah barang ini tidak jadi bim salah bim. Tiba-tiba misalnya tadi dari air ting langsung jadi begini, tidak bisa. Dalam teori filsafat pasti ada causa efisien. Apa artinya? Ada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Synthesizer ini bisa nggak jadi dan tiba-tiba? Nggak bisa. Direncanakan. Bahkan bila perlu melibatkan banyak pakar, akhirnya jadilah namanya hand sanitizer. Begitu juga kursi ini, meja ini, kok bisa menjadi meja dan kursi padahal kayu ada di Sembalun kemarin nih gitu, karena ada causa efisien. Ada perbuatan yang direncanakan, yang disuruh oleh bos, misalnya yang bos mebel disuruh tukang kayu, dibuat jadi meja, dibuat menjadi kursi. Kemudian yang keempat, ini tidak kalah penting para jamaah, causa final. Causa final ini artinya tujuan dari sebuah benda. Dalam teori filsafat ini, dan itulah makanya subhanallah ya, Allah menciptakan semua yang ada di alam ini tidak ada yang sia-sia. Hatta ular, hatta apa kata di Al-Quran itu, innallaha lastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah wa ma fawqaha ila akhiril ayah. Jadi hatta nyamuk saja ternyata ada manfaatnya, ada tujuannya. Jadi causa finalnya apa para jamaah? Sebuah benda yang hadir ini pasti ada tujuan kenapa dia terjadi atau sengaja diciptakan. Pesawat jelas tujuannya apa? Mengangkut jemaah haji, walaupun makin puasa dulu tidak bisa ke Mekah karena gara corona. Masker dibuat, apa tujuannya? Ya, menjalankan amanat pemerintah, mengurangi dampak corona. Karena penelitian terbaru bahwa masker ini yang membuat atau bisa menahan laju corona yang paling cepat. Karena ya bisa menahan ini. Tapi mohon maaf, saya ada bawa masker ini cuma dimasukkan saja biar suaranya jelas. Intinya kesimpulan bahwa semua benda yang terjadi itu, hatta nyamuk, apapun, lebih-lebih itu dibuat oleh manusia, ada causa finalnya, ada tujuannya. Nah sekarang teori causa final para jamaah dirahmati Allah terkait dengan penciptaan manusia. Kita hadir tiba-tiba ini, pasti ada tujuan kita dihadirkan oleh Allah. Berdasarkan teori si Aristoteles niki, causa finalnya ada. Nah sederhana ya, untuk menghemat waktu, tentu kita semua maklum, sering masyayikh kita dalam khutbah Jumat, dalam beberapa hal menyampaikan di mimbar-mimbar terutama ayat Al-Quran terkait dengan tujuan penciptaan manusia, yakni ayat ke-56 dari surah Az-Zariyat, surah ke-51. Di sana disampaikan, ditegaskan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Dan ayat ini kita ulang-ulang dalam sholat kita, beda redaksi sama maknanya. Iya karena budua, iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makanya Al-Fatihah ini termasuk rukun kauliyah. Siapa yang sholat sengaja tidak baca Al-Fatihah secara fikih, batal sholatnya. Walaupun dia 1000 jam sejam berdiri, ampurayang, batal sholatnya secara fikih. Kenapa? Karena Al-Fatihah, qiraatul Fatihah ini rukun kauliyah dari setiap rakaat sholat, baik sholat fardu atau rawatib yang sunnah dan sebagainya. Rupanya di antara rahasianya para jamaah di Al-Fatihah ini, ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya manusia ini ingat causa final, untuk apa dia diciptakan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Subhanallah, ini causa final kita, ibadah kepada Allah. Nah mohon maaf kalau ada waktu tinggal 10 menit. Ya nggih,
izin ini kalau tadi terlalu ke barat-baratan, sekarang kita coba kitab kuning biar kita kombinasi. Ya, terutama tafsir dari ayat tadi ini menarik walaupun singkat ini. Dalam tafsir yang kami sampaikan, sekedar mewakili dari yang lain, ya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Di sana singkat para jamaah ya, kenapa manusia ini diciptakan untuk menyembah Allah? Ya, ini ternyata disebut di sini hadhil ghayatu allati khalaqallahul jinna wal insa laha. Jadi ibadah ini merupakan tujuan hakiki atau bahasa Aristoteles tadi kosa final penciptaan jin dan manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ibadatuhu, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang menarik. Kenapa? Al-mutadamminah lima arifatihi. Dengan kita beribadah ini ada 5 aspek yang tercakup setiap kita beribadah kepada Allah. Termasuk kita sholat saja, kalau kita contohkan dari tafsir ini misalnya. Yang pertama ya, 5 arifatihi. Kenapa kita sholat maghrib tadi? Untuk mengetahui Allah, mengetahui kewajiban kita kepada Allah, mewujudkan tujuan hakiki penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan orang yang melakukan itu para jamaah pasti punya pengetahuan dasar tentang ibadah itu. Minimal pengetahuannya apa? Kalau anak kecil yang belum balik misalnya seperti Tabe putra tiang umur 7 tahun ngikut-ngikut abahnya bapaknya misalnya sholat, minimal dia tahu di benaknya, oh bapak saya sholat karena dianggap karena ini wajib menurut Al-Quran. Tapi semakin besar ilmunya, tinggi, banyak pengalaman seperti pelungguh, pasti dalam lagi pengetahuan tentang ibadah kepada Allah niki. Tapi sederhana intinya 5 rifatihi. Unsur ketika kita beribadah seperti sholat saja ada 5 hal otomatis langsung termasuk di dalamnya. Yang pertama lah mengetahui ibadah tersebut dan kewajiban kita beribadah kepada Allah ya sebagai tugas utama kita hidup. Yang kedua, dengan kita sholat tadi itu menunjukkan 5 habbatihi. Dengan sendirinya kita menyatakan cinta kepada Allah. Walaupun kita tidak mengatakan ya Allah aku mencintaimu, walaupun tidak usah. Dengan kita sholat secara fi'liyah kita tunjukkan kepada Allah saya mencintaimu ya Allah. Makanya ketika pelungguh rajin sholat setelah ini misalnya rajin wirid, zikir, puasa, kemudian baca Quran, walaupun tidak mengatakan saya cinta kepadamu ya Allah berdasarkan tafsiran ini, itu bentuk cinta kita sebenarnya kepada Allah. Ya seperti kata orang sekarang kan, Dek aku mencintaimu, tapi Kak ngendeng kepeng 5.000 juluk mai, padahal di dompetnya ada 5 juta. Nggak dikasih. Percaya nggak si wanita kalau laki-laki mengatakan cinta kepada orang lain, minta 5.000 kalau dia punya 5 juta nggak ngasih? Tentu tidak. Artinya apa? Ada yang mengatakan kemudian dalilul hal afsahu min dalilil maqal. Jadi perbuatan itu sendiri lebih baik daripada ucapan. Makanya tadi mengatakan cinta kepada Allah, lalu tidak pernah beribadah, tidak pernah mau sholat Pak Haji, tidak pernah mau puasa, padahal badannya lebih besar dari siapa itu yang binaragon terkenal itu Adi Ray namanya. Ya, yang sehari katanya makan telur ayam kampung itu 50 butir Pak Haji. Makanya badannya sehat. Jadi kalau kita ini biasa-biasa ini otot kita kalau dia baja kawat katanya jadi urat dan ototnya begitu. Tapi itu intinya ya, 5 habbatihi subhanallah. Makanya kalau pelungguh cinta kepada Allah, rajin-rajin beribadah, singkatnya begitu. Dengan kita rajin beribadah, kita semakin cinta kepada Allah dan tentu Allah akan cinta kepada kita insyaallah. Kemudian yang berikutnya ya wal inabah ilaih. Dengan kita beribadah tadi ya contoh sholat saja. Makna ketiganya kita ini taubat kepada Allah untuk menghapus kesalahan kita. Siapapun di antara kita ini pernah bersalah, baik kepada Allah atau sesama manusia kita. Tidak ada di antara kita yang paling suci, jujur saya tidak ada. Siapapun di dunia ini tidak ada, hanya Nabi Muhammad yang maksum. Makanya dan kita beribadah para jamaah, ini bentuk taubat kita. Bahwa kita ini mengakui kesalahan kita pada Allah, walaupun tidak kita ungkapkan. Allah udah paham itu. Dengan kita rajin, apalagi sampai keluar air mata, subhanallah, itulah taubat kita. Kemudian yang keempat katanya ini, ya wal iqbal alaih. Iqbal alaih artinya menghadap kepada Allah. Ya siapa yang tidak senang menghadap kepada pencipta alam semesta, pencipta diri kita. Dia ini Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi itulah yang ada di sini. Dan yang kelima makna dan kita beribadah seperti sholat misalnya, wal i'radu amman siwah. Berarti kita ini dan rajin beribadah kepada Allah para jamaah. Makna kelimanya apa? Kita ini berpaling dari Tuhan manapun yang disucikan oleh manusia lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ibadah ini minimal 5 maknanya seperti tadi subhanallah. Karena itu dengan rajin kita beribadah, maka insya Allah dengan sendirinya maka Allah akan berikan ma'rifah kepada kita.
ini bentuk cinta kita kepadanya, kemudian juga itu juga wujud ya kita bertaubat kepada Allah, dan begitu juga wujud kita menafikan, menegasikan, melupakan Tuhan-Tuhan lain, sesembahan manusia yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa menit? Ya. Nah, sebelum kami buka forum tanya jawab, ya jadi sekali lagi ternyata kausa final tujuan hakiki penciptaan manusia para jamaah ternyata ya ini untuk beribadah kepada Allah. Dan makna ibadah itu sendiri luar biasa, ada 5 maknanya. Nah, sebelum mungkin ada tanya jawab, izinkan kami menyampaikan kisah ini kisah salah satu orang ya yang sebetulnya bukan nabi para jamaah, tapi oleh Allah diabadikan namanya menjadi salah satu surah dalam Al-Quran, yakni Luqman Al-Hakim. Menjadi surah Luqman namanya surah ke-31 dari 114 surah dalam Al-Quran. Kalau kita baca ada perbincangan para mufassir para jamaah, siapakah Luqman Hakim ini? Kok dia disebut namanya? Kok Tuhan guru kita enggak disebut namanya? Makanya besok kalau punya anak sering kasih nama Luqman. Ya, jadi walaupun tidak jadi tuan guru, statusnya dia sudah ada di Al-Quran, namanya kan begitu, surah ke-31. Luqman ini ada yang mengatakan apakah dia nabi, tapi ittifaqul mufassirin ya mengatakan Luqman ini bukan nabi. Mohon maaf, kulitnya agak hitam, makanya kayak tiang ini hitam kulitnya, nggak usah malu-malu. Atau ada ibu-ibu yang kulitnya hitam manis misalnya, Luqman yang diambil Al-Quran hitam kulitnya. Begitu juga ada mengatakan menyebut fisik dalam riwayat, bibirnya tebal. Makanya tiang juga ini memblem bibirnya tebal ini, nggak usah takut pakai operasi-operasi, habiskan uang, merubah ciptaan Allah. Luqman yang mulia ini saja tebal bibirnya katanya. Karena memang dia sebangsa, ada yang mengatakan budak dia, tapi diberikan hikmah oleh Allah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata nishkur lillahi lahir layah misalnya. Nah, sebagai penutup ini begini, dia ditanya oleh anaknya, wahai ayah, coba tunjukkan kepada saya ada 2 hal jika dimiliki oleh manusia maka itu yang terbaik baginya di dunia dan di akhirat. Jawaban Luqman apa para jamaah? Yang pertama, hal yang paling baik yang harus dimiliki oleh manusia agar dia mulia di dunia dan di akhirat adalah agama. Agama, itu kata Luqman. Makanya sesuai dengan orang filosof sekarang ini, bahwa manusia ini adalah homo religius, makhluk beragama. Luqman udah mengatakan hampir 4.000 tahun yang lalu. Agama yang pertama. Terus apa yang kedua? Harta para jamaah. Nah, makanya mohon maaf, boleh kita rajin beribadah juga, ya ibadah mahdoh terutama, tapi jangan lupakan juga ibadah sosial. Kerja keras asal niat kita lillahi ta'ala, nanti dapat uang untuk menghidupi keluarga kita, biar keluarga kita tidak jadi meminta-minta. Karena dalam hadis sahih dikatakan apa? Al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Ya, tangan di atas ini lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dari keluarga terdekat. Ya, jadi itu kata Luqman. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga, kalau ada yang ketiga apa itu ayah katanya? Dijawab oleh Luqman, yang ketiga di samping yang 2 pertama tadi, kalau ada malu, malu yang ketiga. Jadi pertama agama, kedua harta, ketiga malu. Terus yang keempat, ayah kalau ada apa selain dari malu? Yang keempat ini adalah budi pekerti yang baik. Nggak ada gunanya orang banyak hartanya tapi kasar perilakunya, omongannya kasar, nggak hormat pada yang tua, atau yang tua menghardik yang muda, tidak sabar mendidik anak, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya apalagi abah kalau ada yang kelima? Kalau ada yang kelima katanya adalah kedermawanan, tidak pelit. Makanya orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dan manusia, dekat dengan surga. Sebaliknya orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Itu ada dalam sebuah riwayat semacam itu. Kalau ada yang ke-6 terakhir abah apa katanya? Kalau ada yang ke-6, maka yang ke-6 inilah sabar. Siapa yang memiliki ke-6 hal ini menjadi perisai hidupnya, insya Allah dia akan bahagia, akan sukses, penuh berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip tadi pendapat Imam Ghazali bahwa setiap benda
yang merupakan satu kesatuan kebutuhan hidup manusia, ada 1000 tangan yang terlibat sehingga adanya benda itu. Nah, pertanyaannya bahwa 1000 tangan yang berkontribusi untuk bisa akhirnya mendatangkan benda itu tentu adalah sesuatu yang memberikan manfaat sehingga kita bisa menemukannya atau mendapatkannya. Lalu bagaimana kalau mereka 1000 tangan itu adalah sangat heterogen? Apakah kita bisa menganggap semuanya adalah orang-orang yang baik dan telah memberikan jasa untuk kita dan itu diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya. Terkait dengan Pak Haji Nasrifin ya, terkait dengan 1000 tangan Imam Ghazali. Nah, karena itu para jamaah dirahmati Allah, dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan lamut taukid, sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Maknanya apa dalam hal ini? Jadi memang 1000 tangan ini tentu harus kita berpikir positif ya tentang 1000 tangan yang ada sebelum kita. Intinya bahwa manusia ini apakah dia muslim atau non muslim atau beragama samawi lain seperti Kristen, kemudian atau Nasrani atau Yahudi, ya, maka selama dia membuat itu dengan baik, dengan berkualitas, maka patut kita bersyukur, berterima kasih. Tidak bisa kepada mereka, maka caranya kita gunakan teori sirkuler ya, atau teori ibaratnya siklus itu. Ketika kita menerima sesuatu dengan baik, dengan maksimal kualitasnya, maka mari juga kita berbuat yang baik maksimal, biar diri kita ini bisa berkontribusi positif buat orang lain. Makanya maaf, ibaratnya teori dagang yang kita dengar nggih, ya ndak usah pedagang itu berkuar-kuar ini barang saya paling baik. Umpama dia kalau jual madu, jual apalagi sekarang madu Sumbawa, madu Bima atau susu kuda liar misalnya, ndak usah berkuar katakan ini paling asli. Benar-benar berikan yang asli. Karena dengan dirasa oleh orang kalau benar asli, maka orang lebih sehat. Tapi sebaliknya misalnya, wajib ini saya sumpah Pak, asli ini, berani potong kuda saya di rumah, katanya, bukan dia, tapi kudanya di rumah, asli ini. Ternyata apa? Dicampur gula merah, baru pertama diminum batuk orang itu. Walaupun Bapak bersumpah misalnya 1000 kali ini asli, tapi fakta membuktikan tidak asli. Akhirnya apa yang terjadi? Wajib, besok tidak akan ada orang percaya, orang kabur tidak mau beli. Sebaliknya pun tidak usah kita kata ini madu asli, maka orang dan sendirinya akan mencari. Coba aja seperti itu. Karena itu kaitannya dan ini kita yang berterima kasih siapapun dia, apakah di Islam apa tidak. Kalau Islam maka terbayar dan doa kita ketika khutbah Jumat oleh khatib, misalnya di doa ini orang Islam itu Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat, seperti itu. Termasuk di situ perbuatan duniawiyahnya yang berkontribusi buat kita, misalnya seperti perusahaan air minum Narmada ini misalnya. Mungkin ada orang Islam, ada orang Hindu. Nah, yang muslim ini dapat doa dari kita. Nah, untuk orang Hindunya gimana? Karena dia Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam, mari kita berbuat sesuai dengan posisi kita. Mungkin kita membuat yang lain, maka kita bantu mereka dengan saling memberi yang terbaik dalam kehidupan ini. Terima kasih. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.